Sahabat Replika, boleh periksa kalau lagi main ke Universitas Harvard, di mereka punya aula wasatran itu di dindingnya ada tulisan-tulisan berisi kutipan keadilan. Salah satunya dari surat An-Nisa ayat 135 di Al-Quran yang memerintahkan orang-orang beriman supaya mereka itu berlaku adil kepada siapapun juga, kepada keluarga mereka, orang kaya maupun orang miskin. Sementara di gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat ini, di dinding utaranya ada dekorasi, walaupun kita dilarang, tapi mereka menggambarkan Rasulullah sedang memegang Al-Quran dan pedang di situ. Artinya, bahkan negara sekuler seperti Amerika Serikat pun tahu bahwa dalam Islam keadilan adalah hal yang sangat krusial, hal yang sangat penting, hal yang harus dijunjung tinggi. Makanya ironis saat kita mendengar di negara yang katanya paling banyak penduduk muslimnya di seluruh dunia ini, ada hakim-hakim yang ditangkap pekan lalu. Bukan sembarang hakim, ini hakim tipikor lagi. Hakim-hakim yang seharusnya mengadili orang-orang yang melakukan korupsi. Nah, kasus ini juga terungkap saat kejaksaan sedang menyelidiki kasus yang menjerat mantan pegawai Mahkamah Agung. Artinya korupsi ini yaitu terjadi dari tingkat paling tinggi di Mahkamah Agung sampai ke pengadilan negeri, dari puncak sampai ke bawahnya. Itu yang sangat ironis. Satu dekade belakangan ada 25 hakim yang ditangkap oleh KPK karena korupsi dan menerima suap. Mahkamah Agung bilang, tapi kan masih banyak hakim yang baik, ada 8.000 hakim lainnya. Bukan begitu konsepnya yang mulia. Namanya penegak hukum, itu tidak boleh ada bad apples, tidak boleh ada satupun yang busuk. Karena begitu ada satu busuk, dia kemudian akan menularkan ketidakpercayaan pada satu lembaga. Saat lembaga yudikatif sudah tidak dipercaya, orang-orang akan tidak percaya pada sistem pemerintahan. Akhirnya negara akan dilemahkan. Pak Prabowo punya ide, dia akan menaikkan gaji para hakim untuk mencegah hal tersebut. Tapi kalau dipikir-pikir di sisi lain, bahwa walaupun gaji dinaikkan, sama juga masih ada yang korupsi. Intinya memang produk hukum yang benar-benar berat, benar-benar produk pemiskinan terhadap orang-orang yang menerima suap dan melakukan korupsi tersebut. Barangkali juga kita perlu mencontoh Amerika Serikat. Kita perlu memasang kutipan-kutipan dari Al-Quran dan hadis di gedung-gedung pengadilan kita, supaya para hakim ini sadar bahwa mereka kalau melakukan korupsi dan menerima suap, itu sangat berat hukumnya di akhirat nanti. Demikian, saya Fitran Zamzami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.